Redmi Pad 2. Ya, ini tablet bagus banget nih menurut gua. Dengan layarnya yang cakep, 11 inch, dan dia juga ada support pen-nya. Yang selama pengalaman gua pakai, gua suka banget nih sama tablet ini karena nyaman banget, buat nonton juga enak, speakernya udah cakep, layarnya bening banget untuk ditonton. Dan tentunya tablet Xiaomi ini selalu menjadi tablet yang gue suka ya. Karena gue udah review beberapa tabletnya kayak Redmi Pad SI, Xiaomi Pad 7 yang videonya paling gede nih, yang gue nggak nyangka-nyangka ya. Thank you juga buat supportnya kalian. Tolong kalian juga bantu subscribe ya, biar channel ini bisa tambah gede dan gue juga bisa review gadget-gadget lainnya. Oke, gue nggak mau terlalu banyak bahas detail, tapi ini tablet memang cakep banget. Tapi untuk detail kelemahannya langsung kita bahas aja. Jadi ini adalah review dari Redmi Pad 2. Nah, untuk layarnya sendiri, dia udah 11 inch, resolusinya udah 2.5K. Ya, kalian nggak salah dengar, ini 2.5K yang layarnya cakep banget, bening banget kalau kalian pakai. Walaupun dia pakai LCD dengan resolusi gini, tentunya nonton jadi lebih enak ya. Dan refresh rate-nya juga ada 90 Hz nih. Kalau kalian buat scrolling-scrolling, udah lebih dari cukup nih. Selain itu untuk kecerahannya dia udah 600 nits yang untuk penggunaannya outdoor mungkin jarang banget sih kalian pakai outdoor. Tapi ini udah lumayan terang lah ya untuk di dalam ruangan. Nah, chipsetnya sendiri dia pakai Helio G100 Ultra. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini Helio G100 Ultra di harganya yang 2 juta pas atau 2 juta kurang dikit. Ini bagus banget. Performanya juga udah kencang ya. Antonionya bisa dapat segini nih, para ribuan ya. Yang udah mantep nih kalau buat main game lain settingan low udah cukup ya. Karena biasanya cuma bisa di settingan very low aja kalau kalian main. Untuk RAM dan storage sih cuma punya satu varian. RAM-nya 4 GB dan storage-nya 128 GB. Ya, kalian nggak salah dengar. RAM-nya 4 GB di layar 2.5K ini. Tentu ini jadi penyebab kalau buat pakai multitasking ini lumayan sering lag sih. Yang gua sangat sayangkan kenapa dia nggak pakai RAM 6 ataupun 8 ya, karena 4 ini terlalu kecil sih menurut gua, agak sulit untuk dipakai multitasking nih. Apalagi harganya segini yang menurut gua nanggung lah. Bisa lah tambahin jadi 6 GB aja. Walaupun dia memang punya RAM virtual, tapi tentunya RAM virtual kadang tidak membantu ya sebenarnya. Nah, untuk storage-nya sendiri dia udah UFS 2,2 ya. Dan kalau kalian masih merasa kurang, kalian bisa tambahin micro SD sampai 2 TB ya. Yang ngapain nambahin 2 TB? Tambahinnya dikit 128, 25 udah cukup lah ya. Nah, untuk desainnya sendiri dia udah metal unibody nih dengan kaca di depannya. Jadi ini bodinya sendiri bisa dilihat ya, udah metal, udah kokoh ya bisa dibilang. Dan untuk ketebalannya dia cuma di 7,4 mm ya. Jadi ini tablet udah lumayan tipis nih, dan gue suka banget ini jadinya megangnya juga lebih nyaman ya. Beratnya sendiri bisa dilihat, beratnya itu di sekitar 510 graman. Dan untuk dimensinya ya bisa dilihat sendiri ya, untuk tablet 11 inch ya ini ukurannya normal ya. Cuma mungkin yang menjadi masalah bezelnya ini lumayan gede, tapi kayaknya untuk tablet normal kali gitu. Warnanya sendiri dia punya 3 nih, graphite gray, mint green, sama lavender purple. Dan yang gue punya sendiri yang graphite gray ya, yang warnanya cukup standar aja dan nggak terlalu mencolok karena ini udah lumayan bagus nih. Untuk konektivitasnya standar aja, dia masih bisa Wi-Fi 5, Bluetooth-nya 5,3, Type-C, dan untuk sensor-sensornya udah lengkap ya. Kecuali ya ini tablet nggak ada SIM card, yang sangat disayangkan karena Xiaomi sering banget bikin tablet tanpa SIM card ya. Untuk baterainya dia udah 1000 mAh. Ya, baterainya udah 1000 mAh, udah gede banget. Chargingnya juga chargingnya standar ya, cuma di 18 watt. Yang untuk nge-charge sampai penuh butuh waktu yang lumayan lama nih, hampir 3 jam ya, dari 20 ke 100%, yang kalian harus sabar-sabar aja ya. Tapi tentunya dengan baterai kayak 9000 mAh, tentunya kalian akan awet nih kalau kalian pakai seharian, dan kalian bisa tinggal tidur aja untuk nge-charge-nya, atau tinggal pas kalian lagi ngapa-ngapain ya. Dan untuk YouTube Playback, dia cuma berkurang 3% nih. Di layarnya yang segede ini, dia berkurang 3% main YouTube setengah jam. Dan kalau gue main HSR, dia berkurang di 9% ya. Jadi ini juga baterainya udah cukup awet nih. Nah, kamera sendiri sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak detail. Untuk detailnya kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Kameranya standarnya di 8 megapiksel di belakang, dan front kameranya di 5 megapiksel. Untuk video recordingnya cuma bisa sampai 1080 30 fps ya. Nah, kalau untuk foto-foto gue nggak kasih foto banyak ya, kayak gini aja. Tapi yang paling penting adalah kamera depannya kalau untuk video call ya. Yang kalian bisa langsung lihat nih sekarang. Oke, dan ini contoh perekaman dari Redmi Pad SE 2. Redmi Pad 2. Ini dia gue dalam kondisi di dalam ruangan ya. Karena gue expect kita juga nggak bakal pakai tablet ini di dalam ruangan ya. Jadi gue nggak bakal ngetes untuk di luar ruangan. Ya, kira-kira gini aja ya.
Dia cuma bisa di 1080 30 fps ya ini. Oke, dan ini kalau hasil kamera depannya juga cuman bisa di 1080 30 fps ya. Untuk kualitas mic-nya kalian bisa dengar sendiri. Gue belum coba denger ya, apakah suara bagus atau enggak. Mungkin abis ini nanti gue akan cek. Ya, kira-kira singkatnya begini aja sih. Kalau untuk kamera, gue nggak terlalu bakal banyak tes ya. Mungkin lebih ke video, karena pasti kalau pakai tablet biasanya kita buat video call. Ya, kira-kira gitu. Lalu untuk speakernya udah kuat speaker dan udah Dolby Atmos ya. Udah Dolby Atmos 4 speaker. Ini gue pakai nonton untuk Netflix, mantep banget ya, suaranya udah lumayan menggelegar nih. Jadi di tablet yang harga segini, ini buat multimedia memang mantep banget ya. Dan emang tablet ini kayaknya memang diperuntukkan untuk kalian suka nonton ataupun style musik, karena ya suaranya bagus dan cakep ya. Nah, untuk gaming performance-nya ya, untuk dia pakai Helio G100 Ultimate, yang pasti ini udah bagus ya, udah lumayan kencang nih. Yang kalian bisa langsung lihat aja di beberapa game yang gue udah tes, tapi secara standar ini udah cukup oke nih buat kalian pakai buat gaming ya. Untuk main HSR dia bisa low 60 fps, tapi dia memang sering ada stuttering ya. Nah, untuk Genshin Impact dia bayar rekomendasinya cuma lowest aja ya. Jadi gue di sini main lowest 30 fps. Di settingan ini udah cukup lancar kok. Nah, untuk Mobile Legends sendiri, frame rate-nya cuma unlock di high nih, dan grafiknya di medium ya. Nah, untuk Arena Delta Force, FPS-nya udah unlock nih sampai ultimate, dan quality kita mainin di smooth ya. Secara performance main game ini udah oke, mungkin kalau lagi banyak efek aja kadang dia suka frame drop. Oke, jadi ini gue udah main HSR 30 menit di Redmi Pad SE 2. Kita cek suhunya kalau di layar depannya. Mohon maaf, belakangnya agak berantakan. Untuk depannya masih lumayan adem ya, masih. Aduh, kok nggak bisa kelihatan sih. Woi. Nah nih, agak burem ya, sorry banget, gua nggak tahu kenapa. Di sekitar 28 30-an di deket apa namanya, depan kamera yang paling panas ya, 31-an. Masih terbilang adem. Kalau sisi lainnya adem sih ini. Tuh, 25, 26. Jadi ini cukup adem ya. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Oke, udah nggak backlash nih. Nah, kalau di bagian belakang sama ya. Jadi dia paling panas itu di dekat modul kameranya, di sekitar 29-an. Itu juga nggak panas sih sebenarnya, adem ya. Jadi selama 30 menit main, emang tablet ini cukup adem ya. Tapi memang performanya nggak terlalu kencang. Ya, segitu aja buat tes suhunya dari Redmi Pad 2. Nah, untuk OS-nya sendiri, dia udah pakai Android 15, udah HyperOS 2 nih, yang pastinya udah dukung interconnectivity option ya. Dan untuk fitur kayaknya nggak ada yang terlalu bisa gue jelaskan sini, paling ya interconnectivity ini gue udah pernah bahas di Xiaomi Pad 7, yang kalian bisa lihat ya, untuk fitur-fiturnya sebenarnya agak mirip nih. Nah, gue nggak lupa juga, ini gue bakal bahas pen-nya ya. Pen-nya sendiri untuk pemakaian, karena gue nggak jago gambar, gue cuma tes untuk noise dan tes response time-nya ya.
Untuk responsnya udah cukup oke, tapi memang ada sedikit delay yang menurut gue ini masih nggak mengganggu selama pemakaian gue coba untuk tulis ataupun coret-coret ya. Untuk tombolnya sendiri ada dua yang fungsinya, yang satu bisa buat nge-capture atau screenshot, satu lagi juga bisa buat ngapus kalau kalian lagi buka aplikasi Mi Canvas-nya nih. Dan kalau untuk ngecas pennya ini, kalian mesti ngecas lewat lubang Type-C yang udah disediain nih. Yang sebenarnya lubangnya ini lumayan nyebelin ya. Dia nggak bisa pakai magnet, yang gue berharap harusnya bisa lah sekalian sama magnet lah, kan agak repot yang ngecas di sini. Nah, untuk paket penjualan sendiri, dia ada tablet, chargernya yang 18 watt, kabel, dan buku dokumentasi, dan ya, sama SIM ejector. Ya, benar, kalian nggak salah dengar. Cuma ada itu aja. Yang gue sebel itu adalah kenapa dia nggak jual casing sekalian ataupun paketin nama casingnya, yang ini kan paling penting pakai casing nih biar dia lebih awet nih. Untuk garansinya sendiri dia normal ya di 1 tahun ya. Nah, untuk pennya gue lupa record nih, kalau di dalam boxnya sebenarnya dia ada pengganti ujung tip pennya ya. Jadi kalian gak perlu khawatir. Nah, untuk harganya sendiri dia di 1.999.000 ya untuk Redmi Pad-nya sendiri. Ini selama SRP, dan kalau untuk pennya dia harganya di 599 ya. Yang tentunya selama promo kalian bisa beli bundling dan harganya bisa dapat lebih murah ya, di sekitar 2.400.000 sekian lah. Jadi itu aja untuk Redmi Pad 2. Secara performa itu udah kenceng, layar juga udah cakep. Yang menjadi masalah cuman apa? RAM-nya terlalu kecil, storage-nya juga kecil. Kenapa dia nggak sediain 256 GB yang menurut gue juga cukup aneh. Dan selain itu apa? Dia nggak bundling sama kasih anti gores lah ataupun casing gitu kan, bisa lebih mantep ya. Atau kalian bisa jual casing kayak yang di Xiaomi Pad 7 tuh kan ada dapat keyboard case yang kalian bisa beli terpisah. Nah, kayaknya gue juga merasa itu lebih penting dibanding buat pakai pen nih, karena pen ini jarang banget ya, lebih jarang dibanding pakai keyboard ya. Kalau pakai keyboard kan kalian bisa pakai buat masukin Excel ataupun input data lainnya. Ini bakal jadi tablet yang worth it tuh kalau dia jual keyboard case-nya nih, sangat disayangkan kalau menurut gua. Oke, jadi itu aja. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik beli? Kalau menurut gue ini cukup oke buat kalian yang suka multimedia, dan gaming-gaming tipis juga udah lumayan mantap ya. Nah, kalau kalian nyari tablet yang ada SIM seluler, ya ini bukan pilihan yang tepat ya, karena masih banyak merek lain yang ngasih nih. Tapi kalau untuk multimedia, untuk gambar-gambar tipis yang kalian rela beli plannya, menurut gue ini worth it ya. Dan ya, itu aja dari gua Kelvin dari Teknogeek. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe channel ini ya, biar cepet-cepet bisa ke 1000 subscriber. Itu aja dari gua Kelvin. Sampai jumpa di next video.